Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mauludi Aziz, NIM 6304002000167. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan konsep negara hukum. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsufis dari zaman Yunani kuno. Plato pada awalnya dalam The Republic berpendapat bahwa mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof, The Philosopher King. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik, the best life possible, yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara, collective wisdom, sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Konsep negara hukum modern di Eropa kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stach, Fichte, dan lain-lain. Unsur-unsur negara hukum. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, AVDK memperkenalkan 3 ciri penting setiap negara hukum, yaitu A. Supremasi hukum atau supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. B. Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat. C. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan. Agak berbeda dengan D.K. F. Julius Stahl. Menyatakan ada 4 elemen penting negara hukum, yaitu A. Perlindungan hak asasi manusia, B. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia, C. Pemerintahan berdasarkan undang-undang, D. Peradilan tata usaha negara. Dalam perkembangannya, International Commission of Jurists dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis dalam negara hukum sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Kebebasan menyatakan pendapat. 4. Kebebasan berserikat berorganisasi yang beroposisi. 5. Pendidikan kewarganegaraan. Menurut Jimli Asidiku, pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat atau demokrati. Sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum nomokrati, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. 3. Prinsip-prinsip dalam hukum. Prinsip-prinsip yang berlandaskan hukum antara lain 1. Supremasi hukum. 2. Persamaan dalam hukum, artinya setiap orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah. 3. Asas legalitas, artinya segala tindakan pemerintah itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. 4. Pembatasan kekuasaan. 5. Organ-organ pemerintah yang independen. 6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. 7. Peradilan tata usaha negara. 8. Peradilan tata negara. 9. Perlindungan HAM. 10. Bersifat demokratis. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan
bernegara, 12 transparansi dan kontrol sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan negara hukum. Dalam UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Bahkan secara histori, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 1945. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggaraan negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya Arfani Mahendra, NIM 63040200175. Saya ingin menjelaskan bab tentang pengaturan negara hukum. Dalam UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional, hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Bahkan secara historis, negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu sesuai dengan alinea 4 pembukaan UUD 1945. Berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu, hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Negara Pancasila mengakui manusia sebagai individu yang mempunyai hak dan kebebasan, tapi sekaligus mengakui bahwa secara fitrah manusia itu juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa menjadi manusiawi kalau tidak hidup bersama manusia-manusia lain. Dalam konsep keseimbangan yang seperti itu, maka Pancasila bukanlah penganut konsep individualisme yang memutlakkan hak dan kebebasan individu, tetapi juga bukan penganut konsep kolektivisme yang mau menyamakan semua manusia begitu saja tanpa menghargai hak dan kebebasan individu. Sistem hukum Pancasila juga berbeda dari sistem hukum Anglo-Saxon yang hanya menekankan pada peranan yudisial, common law, dan substansi hukum yang merupakan ciri-ciri the rule of law. Di sini prinsip yang diutamakan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran dengan dukungan penegakan hukum. Jadi setiap orang yang disebut sebagai penegak hukum sebaiknya memfungsikan diri sebagai penegak keadilan. Pernyataan tersebut penting karena pada praktiknya kegiatan penegakan hukum tidak dengan sendirinya berarti menegakkan keadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran hukum, dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai berbagai macam kekuatan. Kekuatan berlaku atau Rechtsgeltung. Dalam konteks kepatuhan hukum, di dalamnya ada sanksi positif dan negatif. Ketaatan merupakan variabel tergantung ketaatan hukum. Menurut Sabjipto Raharjo, ada 3 faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum. 1. Compliance. 2. Classification. 3. Internalization. 7. Kesadaran dan kepatuhan hukum dalam budaya hukum Indonesia. Sesungguhnya kesadaran hukum masyarakat saja tidak cukup membangun budaya hukum di negeri ini, karena kesadaran hukum masyarakat masih bersifat abstrak. Walaupun masyarakat sadar terhadap hukum, belum tentu masyarakat
patuh terhadap hukum tersebut. Kepatuhan hukum masyarakat pada hakikatnya adalah kesetiaan masyarakat terhadap hukum, yang kesetiaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata pada hukum. Usaha untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum ada 3 tindakan, yaitu 1. Tindakan represif, artinya tindakan ini harus bersifat tegas. 2. Tindakan preventif, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum atau merosotnya kesadaran hukum. 3. Tindakan persuasif, artinya tindakan untuk mendorong atau memacu kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.